Ya, assalamualaikum guys. Sekarang saya berada di Surabaya Intelligent Transport System, di mana di sini 100 kamera yang memantau kota Surabaya melalui kamera CCTV. Saya akan berbincang dengan Bapak Ketua Tim Kerja Seksi Penyedia Perlengkapan Jalan Bidang Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yaitu Bapak Prastio Prabayanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Rofi. Ya, Pak Prastio mungkin bisa jelaskan. Ini tadi saya sudah jalan-jalan ke ruangan, bahkan ada kamera-kamera yang memang semua jalan-jalan atau dipersembahkan jalan-jalan di sini sudah terpantau semuanya di sini. Ini mungkin bisa jelaskan dulu apa ini fungsi dari Surabaya Intelligent Transportasi System. Oke, siap. Terima kasih atas kunjungannya, Pak Rofi. Jadi Surabaya ini punya sistem kontrol ya, sistem pengaturan lalu lintas, di mana mengontrol traffic flow atau arus lalu lintas di hampir seluruh sudut kota Surabaya, di utara, selatan, barat maupun timur dan pusat. Jadi di sini pusat kontrolnya terutama traffic light di Surabaya. Jadi semuanya traffic light di Surabaya ini sudah terhubung secara server ya ke Beratang sini, di SIPS ini. Ada 136 simpang, dibantu dengan masing-masing simpang itu terdapat kamera CCTV surveillance. Ada sekitar 580-an kamera surveillance membantu secara real time melihat, memantau kondisi arus lalu lintas dan hambatan-hambatannya. Jadi walaupun ini secara otomatis traffic light di Surabaya ini bekerja secara adaptif, otomatis, dinamis ya. Jadi ada sensor yang terpasang di tiap kaki simpang menghitung volume kendaraan. Setelah itu sistem akan secara algoritma sendiri untuk kelancaran lalu lintas, dia akan berubah-ubah waktu hijaunya di tiap kaki simpang. Juga siklus time-nya secara total itu pun juga berubah, dinamis menyesuaikan volume. Jadi seperti itu. Nah, dalam pengontrolan otomatis itu kita juga dibantu dengan CCTV surveillance tadi yang memantau secara real time. Terkadang ada kendala atau hambatan di jalan yang perlu interupsi secara manual. Jadi di sini kita berjaga 24 jam untuk melayani warga Surabaya secara keseluruhan. Nah, itu di luar sana juga ada tim kita di lapangan untuk perbaikan secara hardware ya. Apabila sistem traffic ini ada kendala, namanya perangkat elektronik, pasti ada kendala di lapangan, dalam operasionalnya pasti ada kendala. Jadi secara 24 jam traffic arus lalu lintas di Surabaya terpantau dan terkontrol di sini. Terus ada lagi juga satu lagi sistem ETLE juga ada di sini yang ngelink ke servernya aparat penegak hukum untuk penegakan secara elektronik terhadap pelanggaran-pelanggaran di simpang maupun di ruas, baik batas kecepatan dan melanggar lampu merah dan lain-lain. Ya, Pak Prastio mungkin bisa dijelaskan ini lebih spesifik persimpangan jalan yang di Surabaya Selatan dulu, mungkin Surabaya Utara itu terpantau kamera di mana saja, Pak? Ya, jadi kita di jam-jam sibuk ya, intinya jam volume tinggi itu di jam puncak pagi antara jam 6 sampai jam 8-9 gitu. Paling ekstrim itu jam pulang kerja. Jam pulang kerja barengan sama anak-anak sekolah, sekarang mendekati sore juga pulangnya, jadi volume tinggi-tingginya. Jadi hampir apa, tumpuk blok ya bahasa Jawanya di jalan. Nah, itu seperti ini contohnya, ini di koridor selatan. Jadi operator juga mengendal beberapa koridor. Jadi jam segini masih tergolong landai lah, arus masih bisa mengalir lancar. Namun menjelang jam 3 jam 4 itu sudah padat karena semua pada pulang ke arah selatan. Jadi banyak warga-warga luar kota yang bekerja di Surabaya akhirnya setelah pulang dia ke selatan, ke barat, ke utara, terutama yang selatan ini. Jadi kita pantau, Pak. Sekiranya ini sampai ekornya itu sampai sampai mendekati Pangsut, itu kita sudah warning nih, sudah by sistem itu sudah terplanning. Jadi hijaunya yang ke arah selatan ini pasti lebih banyak daripada kaki simpang lainnya untuk menggelontor yang wilayah selatan agar aliran traffic flow-nya itu secara makro di kota itu bisa mengalir lancar.
Artinya semua bisa diatur di sini ya, untuk lama trafficnya, lampu hijau, lampu kuningnya bisa diatur. Betul, semua bisa terpusat di sini. Kita sudah ngeling sini semua di lapangan, di semua lampu merah Surabaya sudah terhubung ke sini dengan fiber optik, jaringan fiber optik. Oke, Pak, yang etle itu gimana Pak? Mungkin Kalau yang boleh dijelaskan, pasang saja di mana aja kamera. Kalau etle pantauannya di sana Pak, di sudut sana itu. Jadi ada sekitar 40-an lebih lah untuk etle di simpang maupun di ruas. Jadi kita sebarkan walaupun belum semua traffic light ada ya. Bertahap kita penuhi di kaki simpang, paling enggak itu sebarannya mewakili utara, selatan, barat, timur sudah ada. Contohnya kalau di selatan sini Alfa ini juga ada. Jadi apabila ada pelanggaran melebihi lampu merah, dia tetap nerobos, yang itu sangat berpotensi tinggi untuk tingkat resiko lakanya sangat tinggi menerobos lampu merah itu. Nah itu yang ada punishment secara elektronik berhubung by sistem di kepolisian. Nah ini kalau misalnya lampunya mati atau listrik padam, bagaimana ini Pak mengatasinya? Kan ini tergantung pada listrik semua Pak ya? Ya, sebagian ada yang sudah pakai solar cell Pak, jadi bertenaga surya. Jadi untuk menjaga kontinuitas daya listrik agar TL ini kan 24 jam 7 hari secara terus menerus. Nah itu dari sistem pun ada warning apabila ada error, termasuk yang namanya padam atau putus jaringannya, itu ada notif dari sistem, menotif ke teman-teman operator sini, terus dicek kendalanya apa di sini. Sekiranya bisa diklirkan dari pusat kontrol di sini, dia akan segera normal. Namun apabila kendala hardware di lapangan, ada tim yang juga 24 jam itu standby di lapangan Pak, langsung mendekati lapangan mencarikan solusi biar enggak terlalu arus lalu lintasnya masih bisa dikontrol. Dan untuk combine itu Pak, untuk backupnya itu di lapangan pun juga ada tim perbaikan dan tim wasdal, pengawasan dan pengendalian itu di lapangan. Jadi apabila padam yang mendekati situ, dia mengatur secara manual, mengarahkan arus lalu lintas bergantian, gabung juga dengan pihak kepolisian setempat. Pak, ada nggak kejadian seperti balap liar yang digagalkan karena pantauan CCTV di sini? Banyak Pak. Jadi kita juga bersinergi dengan berbagai pihak ya, terutama dari kepolisian. Kita kan ada grup juga, ada HT yang semua saling terhubung dari berbagai stakeholder, dari berbagai kewenangan itu tadi. Jadi ketika di sini anak-anak menemukan adanya indikasi balap liar, itu kita capture, kita rekam, kita sampaikan ke tim lapangan agar untuk ditindak lebih lanjut. Itu tadi penjelasan yang cukup lumayan jelas Pak ya. Ya, Surabaya memang sudah canggih dibandingkan kota-kota lain untuk penataan trafiknya. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas penjelasan dari Pak Prasetyo. Terima kasih. Sama-sama Pak, kita dikunjungi jadi untuk bantu kita bahwa sudah menyampaikan ke masyarakat luas ya bahwa Surabaya ini seperti ini, kita melayani dari sisi lalu lintas yang kita lakukan selama ini 24 jam, nggak ada libur 7 hari ya, kita berjaga di sini. Ini gunanya agar Surabaya tetap lancar, terjaga. Tujuan kita kalau dari sisi tugas itu untuk bersama dengan kepolisian pun juga itu untuk ketertiban, kelancaran, keselamatan lalu lintas Kamsul Pucar. Itu kita topang bersama, sinergi. Seperti itu Pak. Ya itu tadi guys, Pak Prasetyo, beliau adalah ketua tim kerja dari Dinas Perhubungan yang telah menjelaskan bagaimana sistem kerja dari Surabaya Intelijensi Sistem Transportasi di Surabaya. Ikuti perjalanan vlog kami di redaksi Dewa News, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.